ternyata luar biasa pahalanya orang yang memandangkan adzan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kulla ratbin wa yabisin. Seorang muadzin, orang yang mengandangkan adzan, yughfaru lahu, diampuni dosanya, bimaddi sautihi, sepanjang sekeras suaranya. Jadi kerasnya suara ini menentukan. Makanya dalam salah satu syarat seorang muadzin, yang pertama syaratnya harus Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, jadi boleh. Yang kedua rajulun, laki-laki syaratnya. Jadi kalau perempuan tidak masuk ke dalam syarat mengumandangkan adzan. Kalau iqamah boleh. Yang ketiga, yang keempat tartib, harus tartib. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Itu namanya tartib. Jangan dibalik-balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut semuanya tapi diacak. Itu namanya tidak tartib. Nah, yang kelima harus bersambung, tidak diselang dengan kalimat lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung dengan kalimat lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak boleh disambung dengan kalimat lain. Yang keenam, harus dikeraskan suaranya. Syaratnya adzan itu gitu. Nggak boleh adzan bisik-bisik. Nggak boleh adzan bisik-bisik. Harus keras. Mana Pak suaranya? Serak. Bisik-bisik. Kecuali adzan pas bayi kita lahir, itu malah nggak boleh dikeraskan. Ini bayi di sini, Allahu Akbar, kaget bayinya. Bayinya langsung loncat, saking kaget. Bisik-bisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengadzan. Karena ada hadisnya. Dalam hadisnya farfa sautak bin nida, tinggikan suaramu ketika mengumandangkan adzan. Fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun yaumal qiyamah, menjadi saksi. Artinya setiap yang mendengar orang yang mengumandangkan adzan suaranya, baik itu jin, manusia, dalam hadis tersebut bahkan batu, kemudian pepohonan, itu akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Jadi orang muadzin itu banyak saksinya, memberi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Pak Pur pernah mengumandangkan adzan, ini pohon apa di sebelahnya? Jadi saksi itu pohon mangga. Kalau ada di depan pohon mangga, jadi saksi bagi orang yang memandangkan adzan nanti di yaumul qiyamah. Selain dosanya diampuni, juga makhluk yang mendengar kumandang adzan yang kita kumandangkan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa syahidalah, kecuali mereka bersaksi kepada adzan. Bahkan selain itu,
seorang muadzin mendapatkan pahala sholat orang yang ikut sholat bersamanya. Ini pahalanya luar biasa. Jadi kalau dia mengumandangkan adzan, lalu ada orang datang ikut sholat bersamaan, selain dia melaksanakan sholat sendiri, maksudnya pahala yang dia lakukan sholat tersebut juga mendapatkan pahala dari sholat orang lain. Ini luar biasa. Jadi kalau ada jamaah yang datang 10 orang, dia dapat persenan dari pahala sholat orang-orang yang mendengar adzan yang kita kumandangkan, sholat bersamanya. Hadisnya riwayat Imam An-Nasai. Hadisnya riwayat Imam An-Nasai. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan apa namanya? Man qala mithla hada, barang siapa yang mengucapkan kalimat adzan dengan yakinan dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini riwayat, masih riwayat Imam An-Nasai. Hadis tentang menjawab adzan dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar adzan, maka kata Nabi, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka katakan seperti yang dikatakan oleh seorang muadzin. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali ketika adzan subuh. Salatu khairum minan naum. Kalau tidak bisa, ya ikuti salatu khairum minan naum. Tapi dalam keterangan lain jawabnya, shadaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahid. Atau shadaqta sadaq cukup. Salatu khairum minan naum, shadaqta. Salat lebih baik daripada tidur. Apa namanya? Maka dijawab shadaqta, benar. Atau dilanjutkan wa barorta wa ana ala dzalika minasyahid. Makanya syarat yang selanjutnya adzan itu dukhulul waqti, harus sudah masuk waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat baru kumandangkan adzan. Jadi dukhulul waqti. Kecuali adzan subuh. Jadi boleh mengumandangkan adzan sebelum datang waktunya subuh. Jadi dalam madhab Syafi'i boleh. Makanya di daerah lain ada adzan subuh itu jam 3. Ada nggak Pak? Ada. Itu namanya adzan awal. Tapi setelah adzan itu jangan sholat subuh, karena bukan memberitahu waktu sholat subuh. Tapi yang sudah biasa Pak. Kalau di Darul Ulum tidak biasa, tahu-tahu Pak Pur jam 3 adzan, datang Pak RT ke masjid. Waduh, masih jam 3 Pak Pur. Saya pikir subuh adzan ini. Jadi orang pikirnya subuh. Kalau yang sudah biasa.